Melatih jiwa anak sejak dini. Ketahuilah, melatih jiwa anak-anak termasuk hal yang amat penting dan perlu. Seorang anak adalah amanat di tangan kedua orang tuanya. Jiwanya yang masih suci bagaikan batu permata yang masih polos, belum diukir dan belum dibentuk. Karena itu dengan mudah saja dia menerima segala bentuk rekayasa yang ditunjukkan kepadanya dan memiliki kecenderungan yang dibiasakan kepadanya. Jika dibiasakan melakukan kebaikan dan menerima pengajaran yang baik, dia akan tumbuh dewasa dalam keadaan yang baik dan bahagia dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Kedua orang tuanya, gurunya, serta para pendidiknya pun ikut dalam menerima pahala yang disediakan baginya. Namun jika dibiasakan kepadanya perbuatan yang buruk atau ditelantarkan seperti halnya hewan yang berkeliaran tak menentu, niscaya dia akan sengsara dan binasa. Dosanya akan dipikul juga oleh kedua orang tuanya, walinya, atau siapa saja yang bertanggung jawab atas pendidikannya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jika pendidikan yang baik akan mampu memeliharanya dari neraka dunia, tentunya dia lebih patut lagi memeliharanya dari neraka akhirat. Adapun yang dimaksud dengan memeliharanya ialah mendidik, mengajarinya, menumbuhkan kepadanya akhlak yang mulia, menjauhkannya dari teman-teman yang buruk perilaku, tidak membiasakannya hidup bersenang-senang, tidak pula membuatnya terbiasa pada berbagai perhiasan dan kemewahan, sehingga dia akan menghabiskan usianya dalam mengejar cara hidup seperti itu, yang tentu akan mengakibatkan kesengsaraan dan kehancuran selama-lamanya. Untuk itulah seharusnya dia diawasi dan dipelihara sejak awal usianya, yaitu dengan tidak mempercayakan pengasuhannya dan penyusuannya kecuali kepada seorang wanita pengasuh yang salehah, kuat dalam melaksanakan ajaran agama dan tidak makan kecuali yang halal saja. Sebab air susu yang diperoleh dari sesuatu yang haram sama sekali tidak ada berkahnya. Jika hal itu yang menjadi makanan seorang bayi, jiwa raganya akan terbentuk oleh adonan yang buruk. Karena itu, dalam pertumbuhannya dia akan cenderung pada segala sesuatu yang buruk pula. Selanjutnya, apabila si ayah melihat tanda-tanda tamyiz, perkembangan awal daya pikir pada diri seorang anak, hendaknya dia berlaku bijak dalam mengawasinya. Tanda pertama berkaitan dengan itu adalah munculnya rasa malu yang menimbulkan perilaku sopan santun serta keengganan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggapnya kurang layak baginya. Terjadinya hal itu tak lain adalah disebabkan terbitnya cahaya akal dalam jiwanya, sehingga dia dapat membedakan antara yang buruk dan yang baik. Karenanya, dia mungkin akan merasa malu dari sesuatu, tetapi tidak dari sesuatu yang lainnya. Ini merupakan karunia Allah dan merupakan tanda kesempurnaan akalnya pada saat mencapai usia baliknya kelak. Oleh sebab itu, seorang anak yang telah memiliki rasa malu hendaklah diperhatikan baik-baik dengan menjadikan rasa malunya serta kemampuan tamyiznya itu sebagai dasar pendidikan. Mengajari anak tentang etika makan minum. Di antara sifat-sifat pertama yang biasanya menonjol pada diri seorang anak adalah kerakusannya terhadap makanan. Karena itu, hendaklah kepadanya diajarkan tentang etika makan minum. Misalnya,
tidak boleh mengambil makanan kecuali dengan tangan kanannya, seraya mengiringinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak makan makanan kecuali yang terletak dekat dengannya saja. Tidak memulai makan sebelum orang-orang selainnya. Tidak memusatkan pandangannya ke arah makanan dan tidak pula ke arah orang yang sedang makan. Tidak tergesa-gesa sehingga kurang cukup mengunyah. Tidak memasukkan makanan ke mulut sebelum menelan suapan sebelumnya. Dan tidak mengotori pakaian dan tangannya kecuali beberapa jari yang digunakan untuk bersuap. Juga hendaknya dia kadang-kadang dibiasakan makan roti tanpa lauk agar tidak menganggap adanya lauk sebagai suatu keharusan. Hendaknya diajarkan kepadanya bahwa makan terlalu banyak adalah suatu perbuatan tidak baik dan hanya layak bagi hewan-hewan. Hendaknya ditujukan kecaman di hadapannya kepada anak-anak yang banyak makanannya. Sebaliknya diberikan pujian kepada anak yang sopan dan sedikit makannya. Selalu anjurkan kepadanya untuk mengutamakan orang lain dalam hal makanan atas dirinya sendiri, agar dia tidak terlalu peduli dengan makanan apapun. Juga hendaknya dia memuaskan diri dengan makanan apa saja yang tersedia baginya, betapapun sederhananya. Mengajari anak tentang etika berpakaian. Hendaknya diajarkan kepadanya agar menyukai pakaian yang putih-putih saja, bukan yang berwarna ataupun yang terbuat dari sutra, sebab kedua jenis pakaian seperti itu hanya layak untuk perempuan atau yang berlagak kebanci-bancian, dan karenanya laki-laki tidak pantas mengenakannya. Keterangan seperti ini hendaknya diulang-ulang, bahkan jika melihat seorang anak laki-laki mengenakan baju berwarna atau terbuat dari sutra, sebaiknya si ayah mengecamnya dan menegaskan lagi bahwa yang demikian itu tidak baik bagi dirinya. Selanjutnya, hendaknya dia menjauhkan dari anak-anak yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan berpakaian mahal-mahal. Juga melarangnya bergaul dengan orang-orang yang mungkin akan memengaruhi si anak, sehingga mengubah penilaiannya terhadap apa yang telah diajarkan kepadanya. Semua itu mengingat bahwa apabila seorang anak tidak diperhatikan jalan pikirannya sejak usia yang dini, besar kemungkinan dia akan tumbuh dewasa dalam keadaan buruk akhlaknya, pembohong, pendengki, pencuri, pemfitnah, tak tahu malu, suka mencampuri urusan orang lain, gemar bermain-main, licik dan tidak suka pada hal-hal yang serius. Segala kejelekan itu hanya dapat dicegah dengan pendidikan yang baik dan bijak.